Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Rabita Putri, NPM 18 dari kelompok 7, kelas Agribisnis A, Fakultas Pertanian, UPN Veteran Jawa Timur. Di video ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang distribusi chi-square dan distribusi F. Apa itu distribusi chi-square? Distribusi chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Namun, perlu diketahui, syarat-syarat uji chi-square ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan, yaitu 1. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan. 2. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan. 3. Apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Rumus chi-square sebenarnya tidak hanya ada satu. Apabila tabel kontingensi bentuk 2x2, maka rumus yang digunakan adalah koreksian. Apabila tabel kontingensi 2x2 tidak memenuhi syarat, yaitu ada sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5, maka rumus harus diganti dengan rumus Fisher-Exact test. Ada juga rumus Pearson chi-square, di mana digunakan untuk menguji dua kelompok data baik variabel independen maupun dependennya berbentuk kategorik atau dapat juga dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih, sehingga datanya bersifat diskrit. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Meilania Cynthia, NPM 14 dari kelompok 7, kelas Agribisnis A, program studi Agribisnis Fakultas Pertanian, UPN Veteran Jawa Timur tahun ajaran 2019-2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan chi-square. Bagaimana sih penerapan chi-square? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, di dalam materi distribusi chi-square dan distribusi F, saya akan menjelaskan mengenai penerapan chi-square. Yang pertama adalah penerapan chi-square untuk tes independensi. Apa sih tujuan dari penerapan chi-square untuk tes independensi? Tujuannya adalah untuk mengukur atau mengetahui linearitas hubungan dua variabel atau lebih dengan skala ordinal atau nominal, sehingga kita dapat mengetahui ada tidaknya hubungan di antara dua atau lebih variabel kualitatif yang dijadikan objek penelitian. Tentunya dengan hasil uji tersebut dapat dijadikan landasan untuk dasar pengambilan keputusan. Mengingat untuk data kualitatif yang menggunakan pengukuran dengan pendekatan skala nominal atau ordinal belum tentu dapat diyakini ukuran tersebut mewakili nilai sebenarnya, sehingga membutuhkan satu alat bantu analisa yang dapat digunakan untuk keperluan memprediksi nilai hubungan yang terjadi. Sebagai contoh awal, misalnya ingin diketahui apakah pendidikan karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan memiliki hubungan atau tidak dengan tingkat EQ mereka. Untuk membuktikan hal tersebut, diambil beberapa jumlah sampel karyawan yang memiliki tingkat pendidikan SMU, akademi, dan sarjana. Ingin diuji apakah EQ seseorang sangat berhubungan dengan tingkat pendidikannya atau sebaliknya. Case Processing Summary. Tabel tersebut menyediakan data IQ karyawan dengan pendidikan karyawan dengan data yang sah sebanyak 75 dengan persentase 100,0%, dengan data yang missing atau data yang hilang sebanyak 0 dengan persentase 0%.
Jadi, total dari IQ karyawan pendidikan karyawan sebanyak 75 dengan persentase 100,0%. Count. Dari tabel tersebut disediakan data IQ karyawan dengan kriteria sangat cerdas, cerdas, dan cukup cerdas. Di tingkat pendidikan karyawan SMU, kriteria sangat cerdas berjumlah 1. Untuk bidang akademi berjumlah 3. Untuk sarjana berjumlah 0. Jadi, totalnya adalah 4. Untuk kriteria cerdas, di tingkat pendidikan SMU sebanyak 6, akademi 15, sarjana 21 dengan total 42. Dengan kriteria cukup cerdas, di tingkat pendidikan SMU sebanyak 3, akademi 12, sarjana 14 dengan total 29. Dari tingkat pendidikan karyawan di bidang SMU sebanyak 10, akademi 30, sarjana 35 dengan total 75. Model analisa penelitian kualitatif Chi-square test. Tabel tersebut menyediakan data person Chi-square, likelihood ratio, linear bilinear association of valid case dengan value person Chi-square 4,046A. Dengan DF adalah penetapan derajat kebebasan dengan jumlah 4, ACM basic 2 sigded sebanyak 400. Likelihood ratio dengan value 5,595. DF 4, ACM basic 2 sigded 232. Linear bilinear sebanyak value 1,100. DF 1, ACM basic 2 sigded 294. Association of valid case value 75, DF 1, ASIM 294. Apa sih permasalahannya? Permasalahannya adalah apakah ada perbedaan IQ karyawan yang bekerja di perusahaan berdasar tingkat pendidikannya? Hipotesisnya adalah H0 tidak ada perbedaan IQ karyawan berdasar pendidikan karyawan. HI, ada perbedaan IQ karyawan berdasar pendidikan karyawan. Dasar pengambilan keputusan. Jika probabilitas asumsi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas asumsi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulan, terlihat bahwa pada kolom asumsi adalah 0,4 atau probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima. Atau tidak ada perbedaan IQ karyawan berdasar pendidikan karyawan. Ternyata, artinya, tinggi rendahnya IQ seseorang pekerja tidak disebabkan oleh tingkat pendidikannya. Dan yang kedua adalah penerapan Chi-square untuk goodness of fit test atau uji kecocokan. Uji kecocokan atau goodness of fit test, hipotesis 0 merupakan suatu ketentuan tentang pola yang diharapkan dari frekuensi-frekuensi dalam kategori-kategori tertentu. Pola yang diharapkan harus sesuai dengan asumsi atau anggapan atas kemungkinan kejadian yang sama dan bersifat umum. Uji kecocokan goodness of fit membandingkan antara frekuensi observasi dengan frekuensi teoritis atau harapan. Apakah frekuensi hasil observasi menyimpang dari frekuensi harapan? Jika nilai Chi-square kecil, berarti kedua frekuensi tersebut sangat dekat, mengarah pada penerimaan kepada hipotesa 0H0. Penetapan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. H0, frekuensi setiap kategori memenuhi suatu nilai atau perbandingan. HI, ada frekuensi suatu kategori yang tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Penetapan derajat kebebasan atau DF. Dalam uji kecocokan, model derajat kebebasan atau DF sama dengan jumlah kategori dikurangi jumlah estimator yang didasarkan pada sampel dan dikurangi 1. Yang dimaksud estimator parameter adalah parameter yang diperkirakan nilainya karena nilai parameter tidak dapat secara tepat ditentukan berdasarkan data sampel yang tersedia. Jika dirumuskan menjadi DF sama dengan K min M min 1 dengan keterangan K adalah jumlah kategori data sampel, M adalah jumlah nilai-nilai parameter yang diestimasi. Contoh kasus uji kecocokan atau goodness of fit test.
Sebuah distributor alat penggilingan padi membagi pasar menjadi 4 wilayah, A, B, C, dan D. Ada informasi bahwa pendistribusian alat penggilingan merata pada setiap wilayah. Untuk membuktikan pernyataan tersebut diambil 40 arsip sebagai sampel. Dari 40 arsip tersebut diperoleh informasi yang tertuang pada tabel. Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa distribusi alat penggilingan di keempat wilayah merata atau sama. Tabel tersebut menyediakan data berdasarkan hasil sampel atau O, data yang diharapkan atau E, dengan wilayah A, B, C, dan D. Data berdasarkan hasil sampel pada wilayah A sebanyak 6, pada wilayah B sebanyak 12, pada wilayah C sebanyak 14, pada wilayah D sebanyak 8. Total baris 40. Data yang diharapkan atau E, pada wilayah A sebanyak 10, pada wilayah B sebanyak 10, pada wilayah C sebanyak 10, pada wilayah D sebanyak 10. Total baris sebanyak 40. Pembahasan contoh goodness of fit. Yang pertama adalah hipotesis. Sebelum memulai pembahasan, langkah pertama yang harus diketahui adalah permasalahan dan tujuan dari soal yang ingin dicapai oleh peneliti. Pertama, peneliti ingin membuktikan bahwa pendistribusian sama rata, sehingga bisa memperkirakan hipotesis. Ini hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. H0 adalah distribusi alat penggilingan di keempat wilayah merata atau sama. HA, distribusi alat penggilingan di keempat wilayah tidak merata atau tidak sama. Yang kedua yaitu nilai kritis. Kedua yang perlu diperhatikan yaitu nilai kritis. Maksud dari nilai kritis tersebut adalah nilai batas dari penentu keputusan hipotesis mana yang diambil. Sehingga ini sangat perlu dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam kasus di atas tidak perlu ada parameter yang diestimasi. Oleh karena itu, DF sama dengan K-1 sama dengan 4-0-1 sama dengan 3. K adalah jumlah kategori data sampel A, B, C, dan D atau wilayah yang tadi. Selain itu, tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%, sehingga nilai kritisnya adalah X2 0,05 3 sama dengan 7,81. Nilai 7,81 ini diperoleh dari tabel chi-square. Untuk mengetahui nilai tersebut harus punya tabel chi-square. Untuk yang ketiga adalah nilai hitung. Nilai uji statistik X2 hitung diperoleh dengan cara sebagai berikut. Seperti materi sebelumnya dalam uji chi-square dengan rumus X pangkat 2 sama dengan sigma 0 min E kuadrat per E sama dengan 6 min 10 kuadrat per 10 plus 12 min 10 kuadrat per 10 plus 14 min 10 kuadrat per 10 plus 8 min 10 kuadrat plus per 10 sama dengan 40 per 10 sama dengan 4. Kesimpulannya adalah, setelah diperoleh nilai statistik hitung yaitu 4, kemudian kita bandingkan dengan nilai kritis tadi yang sudah diperoleh sebelumnya yaitu 7,81, nilai statistik hitung lebih kecil dari nilai kritis hitung, maka keputusan tidak menolak H0, sehingga keputusan yang diperoleh berdasarkan H0 yaitu distribusi alat penggilingan di keempat wilayah merata atau sama. Sudah mengerti kan ya? Bagaimana kalau nilai statistik hitung lebih besar dari nilai kritis, maka keputusannya sebaliknya yaitu berdasarkan hasil hipotesis alternatif atau HA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugra Akbar, Fitra Putra Dianti dengan NPM 19024010035 akan menjelaskan mengenai distribusi F. Baik, distribusi F merupakan teori probabilitas dan statistika. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Berikut adalah persamaan dari distribusi F. Dengan persamaan F adalah variabel acak yang memenuhi F lebih dari 0. K yaitu bilangan tetap yang harganya pada derajat kebebasan V1 dan V2.
V1 yaitu derajat kebebasan antara varian rata-rata sampel. V2 yaitu derajat kebebasan dalam keseluruhan sampel. Selanjutnya, ciri-ciri distribusi F. Distribusi F ini memiliki 3 ciri. Yang pertama, seluruh nilainya positif. Yang kedua, rentang dari tidak terhingga sampai 0. Selanjutnya, tidak menyentuh sumbu X. Berikut adalah syarat distribusi F. Yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. Yang kedua, populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Yang ketiga, sampel yang ditarik bersifat bebas acak. Selanjutnya, fungsi distribusi F. Yang pertama, pengujian homogenitas data. Yang kedua, pengujian signifikasi korelasi. Yang ketiga, pengujian linearitas data. Baik, selanjutnya, langkah-langkah uji analisis menggunakan distribusi F. Yang pertama, membuat hipotesis masalah yang ada. Hipotesis awal bahwa rata-rata dari beberapa populasi adalah sama, dan hipotesis relatif rata-rata dari beberapa populasi tidak sama. Yang kedua, membuat hipotesis statistik dari hipotesis masalah yang telah dibuat. Yang ketiga, menentukan taraf signifikasi, disimbolkan dengan alfa. 4. Distribusi F mempunyai 2 macam derajat kebebasan, yakni derajat dari pembilang dan derajat kebebasan dari penyebut. Yang kelima, membuat tabel ANOVA. Yang keenam, membandingkan nilai F table dan F hitung. 7. Dari hasil perbandingan F table dan F hitung dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis awal diterima atau ditolak. Dengan ini dibuatlah analisis kesimpulan dari masalah yang ada.